Shalom, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Dalam Lukas 4 ayat 18-19, Yesus mengatakan di sana seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, dan Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kepada yang tertawan, dan juga untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ciri-ciri itu jelas, ada Yesus Roh Kudus. Yesus yang mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Dan perintah yang Yesus sampaikan adalah kabar baik. Kabar baik kepada orang miskin. Kenapa kita perlu mengatakan bahwa Allah membuat orang kaya? Saya lihat fenomena di Amerika ini. Karena kita tidak ajarkan Allah yang membuat mereka kaya. Mereka menganggap mereka kaya tidak karena Allah lagi. Mereka anggap karena mereka berusaha, mereka kerja dan sebagainya. Sehingga waktu mereka kaya, mereka merasa tidak berutang apa-apa kepada Tuhan. Jadi kita harus tegaskan, kekayaan itu berasal dari Allah. Sehingga waktu mereka kaya, mereka itu tahu dari Tuhan. Dan kenapa gak berani lagi orang mengatakan kalau kita nanti ikut Tuhan kita diberkati? Karena banyak orang-orang kaya tidak mau mengakui juga berkat itu datang dari Tuhan. Dan itu dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hari ini juga bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan tidak mau membahas itu. Sementara Alkitab jelas mengatakan kabar baik kepada orang miskin, kabar baik kepada orang buta, dan untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi ini sedikit saja. Kalau level perpuluhan saja pun kita nggak lulus. Level perpuluhan itu adalah level perjanjian lama. Itu pun kita tidak berikan kepada Tuhan, apalagi level di perjanjian baru. Jadi cek aja diri kita, apakah kita sudah lewat di level perjanjian lama itu. Kalau itu pun enggak, sebenarnya kita tidak mengerti bahwa kekayaan yang kita terima itu dari Tuhan. Kalau kita tahu kekayaan yang kita terima itu dari Tuhan, kita pasti memberikan lebih daripada perpuluhan. Selanjutnya, kalau kita sering dengar kabar mengatakan menakutkan, terjadi penghakiman, terjadi macam-macam. Yesus itu datang bukan untuk menghakimi. Bukan, Alkitab jelas mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tapi memang berita menghakimi ini enak, saudara. Kita pun pengkhotbah enak. Kau kalau nggak berdoa Tuhan marah sama kau, enak khotbahnya. Tapi kalau kita katakan enggak pun kau berdoa Tuhan sayang sama kamu, nggak enak khotbahnya. Suka-suka dia dong. Kita lebih enak mengatakan Tuhan akan habisi kau, Tuhan akan hajar kau. Tapi kan Tuhan nggak begitu. Kita perhatikan waktu Petrus itu. Petrus sudah menyangkal Yesus. Di kepala kita maunya dihajar anak ini. Enggak, Tuhan peluk. Anak yang hilang waktu dia kembali, dalam pemikiran kita anak yang hilang itu habisin. Enggak, Tuhan peluk. Makanya berita yang kita sampaikan adalah harus kabar baik. Kabar baik itulah yang bisa menyelamatkan orang, bukan kabar yang nakut-nakutin. Jadi Alkitab mengingatkan kita kembali. Di tengah banyaknya kabar-kabar yang kita dengar, banyak sekali pengkhotbah yang kita dengar. Perhatikan ayat tadi. Yesus katakan apa? Roh Tuhan ada padaku, dan untuk memberitakan kabar baik. Tidak dikatakan untuk nakut-nakutin orang. Dan juga dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Terpuji nama Tuhan.